Hai semuanya, hari ini bersama Bilby TV. Perkenalkan saya Dr. Heru Stiono, SHMH, CRA. Saya adalah advokat, mediator, legal auditor, dan konsultan kekayaan intelektual. Hari ini saya akan membahas dan berbincang-bincang dengan Pak Indiantoro. Dia adalah advokat yang membidangin dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk ini saya akan perkenalkan dulu samping saya Pak Indiantoro, SH, MH. Beliau adalah advokat dan yang banyak membidangin dalam perkara tindak pidana korupsi. Ya, saya adalah Indiantoro, SH, MH, yaitu advokat yang konsentrasi penanganan pada kasus korupsi. Jadi ada beberapa banyak hal tentang korupsi yang sekarang itu lagi istilahnya bergema di mana-mana. Itu banyak masalah kasus. Nah, saya masuk di bidang itu, sehingga saya lebih konsentrasi ke situ. Advokat itu adalah mempunyai banyak hal keilmuan tentang masalah hukum. Tidak hanya korupsi, tentunya ya ada hukum macam-macam. Tapi saya memilih untuk tindak pidana korupsi. Terima kasih Pak In. Mungkin saya juga akan mau menanyakan selanjutnya. Mungkin bagi orang awam tidak tahu sebetulnya tipikor atau tindak pidana korupsi itu sebetulnya apa ya Pak? Jadi tindak pidana korupsi itu satu perbuatan yang dilarang. Tentunya diatur di dalam satu pasal 2 tipikor, itu yang paling utama. Yaitu apa? Setiap orang yang melakukan satu kesalahan yang dapat merugikan keuangan negara, baik diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Jadi kalau sudah ada anasir yang sama antara perbuatan dengan isi yang ada di dalam pasal 2, itu sudah kena tindak pidana korupsi dan ancaman hukumannya berat minimal saja itu adalah 4 tahun. Nah, setelah itu biasanya terus disandingkan dengan pasal 3 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di sana apa? Di sana adalah setiap orang ya yang karena kedudukannya, karena kejabatannya itu dapat merugikan keuangan negara dan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jadi 2 pasal itu beda. Yang satu dilakukan seorang pegawai negeri atau pejabat, tapi yang satu ini adalah pejabat. Jadi mengarahnya pada pejabat. Kalau ada pejabat salah menggunakan kewenangan, meskipun tujuannya baik, maka akan dikenakanlah tindak pidana korupsi. Jadi korupsi tidak hanya serta-merta 2 pasal, banyak pasal yang mengikuti. Kalau dilakukan oleh 2 orang, berarti atau lebih dari 2 orang, berarti mereka melakukan tindak pidana yang dinamakan deal naming. Deal naming itu adalah penyertaan. Nah, seperti misalkan kasus-kasus yang sekarang lagi ngetren, kasus Ponorogo misalkan. Itu adalah sementara saat ini tersangkanya 4, ini akan berkembang dan nanti akan dipilah, akan diperiksa oleh KPK perannya apa. Perannya apa? Masing-masing pelaku yang ada itu tidak sama. Ada peran pembantu, ada peran aktor intelektual, ada peran turut serta, ada peran pembujukan, macam-macam. Nah, ini juga kalau bijak hakim akan memberikan satu hukuman yang berbeda-beda pula, nggak bisa disamakan. Jadi begitu. Terima kasih Pak Indiantoro. Tadi Bapak sudah menjelaskan terkait pasal 2, pasal 3, atau pasal 55 KUHP. Mungkin orang awam tidak tahu apa sih yang disebut pasal 2, pasal 3, dan pasal 5 KUHP, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu. Ya, jadi gini, orang yang masuk pada status misal atau predikat, misalkan aktor intelektual, misalkan kan ditentukan itu. Oh, si A masuk aktor intelektual,
berarti dalam perbuatan tindak pidana korupsi itu yang paling berat hukumannya adalah aktor intelektual. Yang perannya di bawah itu tentunya juga akan lebih rendah ancaman hukumannya. Bukan hukumannya sama, tetapi pada saat vonis itu hakim harus bijaksana itu menjatuhkan hukuman adalah sesuatu peran. Jadi masyarakat di sini tahu kalau sementara yang terdahulu pokoknya korupsi gitu kan seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Bahkan di sisi lain pejabat yang korupsi itu ada berbuat mulia tapi masuk penjara. Nah ini malah ironis banget ini. Banyak masyarakat yang tidak tahu. Jadi ngertinya masyarakat itu orang korupsi itu adalah jahat. Tidak. Ada banyak kasus ya. Sebetulnya pejabat itu berbuat mulia. Tapi dia masuk penjara. Karena apa? Karena kebijakannya. Itu tuh seperti itu. Nah ini seharusnya kalau hukum pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP, unsur niat itu seharusnya ada. Ya ada niat jahat gitu. Nah di korupsi yang itu tidak. Contoh saja pejabat yang berbuat mulia tetapi masuk penjara. Contoh aja misalkan ada seorang camat misalkan, camat mendapatkan APBN atau APBD di mana untuk listrik itu kalau di kecamatan itu anggarannya katakan 10 juta. 10 juta pada dalam 1 bulan itu adalah 1 juta untuk listrik. Padahal 1 tahun 12 bulan. Jadi pada bulan ke-10 karena anggarannya itu cuma 10 juta sudah habis. Nah, apa berarti yang sisa yang 2 bulan itu kantor kecamatan harus mati? Kan tidak. Nah, camat membuat satu kebijakan, akhirnya markup tapi tujuannya baik. Misalkan beri kertas 15 rem untuk kegiatan administrasi, tapi di markup menjadi 20 rem. Dan macam-macam belanja konsumsi, misalkan habisnya sebetulnya aslinya 2 juta, tapi di markup menjadi 4 juta. Dari segala pos itu di markup. Tujuannya apa? Untuk menutup listrik yang 2 juta itu tadi gitu loh. Kalau nggak gitu, kantor listrik akan mati. Loh, itu kan berbuat diam. Tetapi menurut aturan hukum itu bisa masuk penjara karena melanggar aturan pengelolaan anggaran itu sendiri, bahwa semua anggaran yang diturunkan dari negara maupun dari daerah itu sudah dikendalikan dengan petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan anggaran. Biasanya di dalamnya itu ada diberi kode MA, mata anggaran. Jadi mengelola keuangan negara itu tidak boleh lepas dari peruntukannya. Kalau lepas dari peruntukannya, ya itu akhirnya bisa masuk penjara. Ini adalah satu fakta. Kasihan ya pejabat-pejabat yang punya niat baik, tapi akhirnya dia masuk penjara. Jadi ini sedikit yang saya sampaikan, sebenarnya kompleks banget sebetulnya. Terima kasih Pak En. Tadi Bapak sudah sampaikan terkait kebijakan-kebijakan yang berpotensi menimbulkan terkait adanya tindak pidana korupsi. Mungkin kita bisa dapat ambil contoh terkait Direktur ASDP di proses tindak pidana korupsinya, akhirnya dia tulis 4,5 tahun kalau tidak salah ya. Menurut Bapak, apakah kebijakan-kebijakan itu akan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi? Ya, jadi kita semua terkejut dengan kasusnya Direktur ASDP tersebut. Dia mau akuisisi tentunya ada dasarnya, gitu loh. Nah, cuman ini beda pandangan apa yang dilakukan oleh Bu Ira, kemudian berbeda pandangan dengan KPK, di mana apa yang disampaikan oleh Bu Ira itu adalah dalam akuisisi itu akan menguntungkan semua pihak, akan menguntungkan rakyat. Tapi di sisi lain, KPK menilai bahwa ini akhirnya terjadi pelanggaran, sehingga saat itu diproseslah
penyidikan. Dan Bu Ira tentunya nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal niatnya Bu Ira itu baik. Cuman komennya yang menarik dari Bu Ira bahwa saya itu sudah nyaman di luar negeri, kemudian dipanggil negara ya untuk menggunakan artinya keahliannya dia. Tapi sampai di sini ketika dia membuat kebijakan terkait dengan kasus akuisisi ya terhadap beberapa kapal, malah dia dimasukkan penjara. Ya, kalau bisa dibilang dia menyesat, tapi bisa berbuat apa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya Wira masuk penjara dengan diputus 4,5 tahun. Tapi nampaknya Presiden Prabowo sungguh bijak mengikuti perkembangan dari permasalahan si ASDP yang dikelola oleh Bu Ira ini secara objektif, sehingga ditemukan ada hal-hal yang seharusnya ini tidak bisa masuk penjara. Makanya Presiden Prabowo kemarin mengeluarkan satu rehabilitasi untuk Bu Ira gitulah. Ini kan menurut saya ini satu kecelakaan hukum yang parah ini. Kenapa seperti itu? Untungnya KPK bisa menerima apa yang menjadi hak prerogatif Presiden untuk memberikan rehabilitasi. Tapi ini parah, ini sudah parah. Jadi kita ini belum habis pikir tentang permasalahan Palembang itu, sekarang muncul lagi seperti ini, yang akan datang muncul apa lagi nanti. Jadi artinya memang KPK punya kewenangan yang besar banget, tapi hendaknya bisalah memilih bahwa ini permasalahan ini memang korup, jelas, jelek, buruk dan lain sebagainya, sehingga bisa diproses ke tipikor. Tapi coba seperti ini, kan ini menjadi kita itu menjadi ragu, menjadi tidak percaya gimana KPK bisa berbuat seperti itu. Jadi rehabilitasi itu sendiri artinya adalah pemulihan nama baik. Jadi pembersihan nama-nama yang saat ini disandang tidak baik. Nah, siapa yang berhak membersihkan itu? Presiden Prabowo di dalam permasalahan ini. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak In atas penjelasan yang begitu bagus. Saya akan menanyakan terkait tindak pidana korupsi. Apakah suap itu sebenarnya merupakan suatu tindak pidana korupsi atau bukan? Karena kalau di dalam KUHP, suap juga ada pasal tersendiri, di tindak pidana korupsi juga ada pasal sendiri. Yang sebetulnya mana yang lebih tepat itu? Ya, dalam tipikor itu yang paling tepat memakai suap yang ada di tipikor. Karena apa? Ada satu adigium yang menyatakan bahwa lex specialis derogat lex generalis. Artinya apa? Aturan khusus itu menyampaikan aturan umum. Suap yang ada dalam KUHP disampaikan. Yang dipakai apa? Suap yang ada di dalam tipikor. Nah, suap yang ada di tipikor itu unsur-unsurnya adalah inisiatif memberi, ya. Memberi seseorang pejabat atau pegawai negeri untuk menggerakkan ya perbuatannya itu menyimpang dari aturan yang ada. Itu suap. Inisiatifnya dari siapa? Dari orang pemberi suap. Siapa yang kena? Yang kena ada orang yang menerima suap, itu kena aturan. Yang memberi suap kena. Dua-duanya bisa masuk penjara. Makanya dalam tipikor itu masih pasal 2, pasal 3 dan pasal penyuapan. Itu pasti itu seperti itu. Dan kalau begini lain dengan pemerasan. Kalau pemerasan, yang diperas itu merupakan korban korupsi. Ya, pejabat yang minta itu merupakan pelaku tindak pidana korupsi. Korban tidak pernah bisa dipidana korupsi karena tidak punya kemampuan untuk menolak karena atasannya gitu loh. Jadi seperti itu. Sekali lagi, yang dipakai adalah penyuapan yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terima kasih Pak In. Saya ingin menanyakan kelanjutan dari jawaban Bapak tadi terkait suap tadi yang di dalam pelaksanaan umumnya itu penyuap. Itu kan dalam suatu pengurusan di pemerintahan itu kalau kita nggak memberikan sesuatu kepada yang bersangkutan, perizinan kita
jarang diakses atau dikabulkan, tapi begitu dia dikasih uang katakan, dia baru memproses perizinan yang kita urus. Apakah ini tidak termasuk seperti yang tadi Bapak termasuk pemerasan gitu? Kalau dari versi saya sebetulnya bisa masuk pemerasan karena kan kalau tindakan itu seperti yang terjadi kasus ternakan itu kan sebetulnya posisinya perusahaan-perusahaan swasta itu melakukan pengurusan suatu dokumen itu kalau tanpa itu pasti dia akan diproses. Bagaimana menurut lo? Fakta itu memang demikian. Jadi sebetulnya mau dikritik sakit hati, tapi faktanya demikian. Jadi ada oknum pejabat, ada oknum pejabat itu yang dirinya banyak karakternya dan tidak baik. Kemudian dia menduduki suatu jabatan tertentu, kemudian dilindungi oleh undang, diangkat secara resmi berdasarkan SK, itu adalah satu fakta. Jadi kalau ada orang melakukan permintaan izin untuk kegiatan sesuatu, perusahaan atau dan lain sebagainya, itu biasanya di dalamnya terdapat oknum pejabat ketika diminta izin itu kalau tidak tahu sendiri memberi ucapan terima kasih kepada pejabat tersebut, maka izin tidak akan keluar. Itu adalah oknum. Nah, kalau sudah begitu, kemudian pasif kan pejabatnya, staf kok nggak keluar tuh izinnya, tapi dia tidak pernah menyatakan minta uang. Kemudian ada seorang datang, Pak, izin saya sudah keluar, ini Pak, sebagai ucapan terima kasih. Itu semua. Jadi orang masyarakat yang demikian itu penyuap dan dia kena. Pejabatnya gimana? Kena karena menerima suap. Aturannya di dalam tindak pidana korupsi kena. Jadi kena. Tetapi karena pejabatnya itu tidak minta ya. Karena diberi dua-duanya kena. Tapi kalau pejabatnya minta, sudah izinmu akan segera saya keluarkan. Tapi Anda ya harus tahu dirilah. Dia minta katakan rupiah. Oh iya Pak, bisa saya siapkan. Terus diberikan rupiah itu. Itu berarti pejabat itu melakukan pemerasan kepada masyarakat. Itu yang kena siapa? Pejabatnya. Jadi harus ada inisiatif dari pejabat itu minta uang. Kalau tidak minta uang tidak bisa dikatakan pemerasan. Tetapi kalau dia masih jengkel kan masyarakat, orang keluar atau izinnya jengkel toh, terus kemudian memberikan itu. Langkahnya apa? Ya laporkan saja. Setidaknya kalau ada pejabat begitu ke ombudsman. Ombudsman bisa itu kalau dilapori bukti-bukti ada, pejabat itu akan ditegur. Belum masuk ke pidana itu. Tapi kalau ombudsman kaitannya apa? Dengan pelayanan publik. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak En. Tadi udah banyak yang dijelaskan terkait dengan proses tindak pidana korupsi dan sebagainya. Saya ingin menanyakan yang mungkin orang awam nggak tahu apa sih sebetulnya gratifikasi itu, Pak? Gratifikasi itu adalah satu pemberian kepada siapa? Kepada pejabat yang ada hubungannya dengan pekerjaannya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu dalam hal lain itu bisa menjadi gratifikasi, itu bisa menjadi suap ketika mereka tidak melaporkan. Jadi kalau sudah diberi uang gitu ya, itu ada kewajiban harus melaporkan kepada KPK maksimal 30 hari. Kalau sudah dilaporkan kepada KPK selama kurun waktu itu, maka KPK akan menilai apakah gratifikasi ini sah untuk pejabat atau siapa? Sah apa? Kalau sah ada pemberitahuan dari KPK bahwa gratifikasi ini tidak apa-apa diterima oleh pejabat tersebut, tidak. Tapi kalau tidak harus dikembalikan. Kalau sudah ada pejabat diberi gratifikasi kemudian diam saja, sudah melampaui batas 30 hari, maka itu berubah menjadi suap. Gratifikasi itu menjadi suap gitu loh. Jadi memang gini, gratifikasi memang sangat beda ya
dengan aturan-aturan yang ada dalam tindak pidana korupsi. Contoh, ada orang suruh menguruskan KTP misalkan, minta tolong kepada aparat, tidak pernah menjanjikan, tidak pernah menyuruh, dan perangkat tersebut juga tidak pernah meminta uang, tidak pernah melakukan pemerasan. Tetapi setelah KTP itu diproses, kemudian jadi, kemudian dipanggil ini, KTP-nya sudah jadi. Oh Pak, saya ucapkan terima kasih. Kemudian diberi amplop. Ini sebenarnya kan tidak tercela. Tetapi di dalam pembidana tidak boleh itu diterima. Karena apa? Itu termasuk gratifikasi. Jadi gratifikasi. Ada lagi yang dulu itu contoh seorang naib, seorang kepala KUA menikahkan manten. Ketika menikahkan manten, tuan rumah itu bangga dapat menantu guru, bangga di desa itu bangga. Padahal aturan menikahkan di luar kantor itu nilainya adalah 600.000. Nah kemudian diberikannya berapa? 900.000. Senang kan kepala KUA-nya, bukan hanya itu, keluarganya juga senang. Karena apa? Oh dapat mantu guru. Nah setelah itu ada yang tahu, pihak masyarakat ada yang tahu, melaporkan. Kepala KUA ini akhirnya mereka diproses tindak pidana korupsi. Akhirnya seluruh banyak waktu tahun berapa itu KUA itu mogok. Ya, mogok artinya protes lah. Protes bahwa dia tidak mau melakukan kegiatan nikah di luar rumah. Di luar kantor maksud saya. Kalau di kantor kan, kalau nggak salah dulu 30.000, kalau nggak salah sekarang itu gratis. Jadi nikah kalau di kantor itu seperti kalau di luar ada biaya. Nah biaya itu kalau melebihi ketentuan itu gratifikasi. Jadi ngeri. Jadi orang bersyukur tetapi merugikan orang lain. Lah yang memberi, katakan orang tua, ini nggak salah, tidak diproses dalam gratifikasi karena dia nggak paham. Tetapi yang diproses adalah yang menerima. Dan itu di kehidupan pemerintahan banyak. Misalkan ada proyek, nah kemudian dijalankan, selesai, sebetulnya di dalamnya itu prosesnya benar, lelangnya benar, pemenangnya benar, dievaluasi, diaudit benar semua. Tapi setelah proyek yang miliaran itu dijalankan kemudian sudah selesai semua, pemborongnya memberi uang kepada pihak katakan user. Setelah diberikan ke user menerima, akhirnya ketahuan oleh penyidik itu gratifikasi terima. Jadi memang masyarakat harus mengerti tentang korupsi dan masih banyak hal-hal yang tidak diketahui masyarakat. Maka saya dalam kesempatan lain itu sering kepingin mengedukasi masyarakat dengan berbagai cara saya. Jadi itu Pak Heru. Terima kasih Pak Heru terkait penjelasan tadi. Saya ingin tahu sebetulnya kan ada seseorang kepala daerah gitu ya, dia telah menerima gratifikasi, kemudian uangnya dikembalikan. Apakah pengembalian uang itu masuk dalam tipikor enggak? Karena ini proses sebetulnya sudah berjalan dan dilakukan penyidikan oleh KPK. Apakah pengembalian uang dari gratifikasi yang sudah dikembalikan pada KPK itu masih masuk dalam perkara tindak pidana korupsi atau malah bisa bebas dengan mengembalikan lagi uangnya tadi? Ya, jadi gini, gratifikasi kan merupakan satu tindak pidana korupsi. Gratifikasi. Nah, tindak pidana korupsi itu perkaranya tidak akan berhenti meskipun hasil korupsi itu adalah dikembalikan semua. Itu tidak menghentikan. Jadi berapapun uang yang dikorupsi atau yang diterima gratifikasi itu dikembalikan. Itu tidak mengurangi sifat tindak pidananya. Jadi tindak pidananya tetap berjalan. Tetapi karena mengembalikan uang gratifikasi terkait korupsi, maka pengembalian itu dipertimbangkan
biasanya oleh jaksa dalam tuntutannya dan dipertimbangkan hakim itu di dalam putusannya. Karena uangnya sudah dibayar semua, hukumannya bisa diperingan, tapi tidak bisa dibebaskan. Karena seperti itu. Nah, gratifikasi yang aman itu apa? Ya begitu diberi uang misalkan, ya langsung aja laporkan kepada Pak KPK dengan batas apa 30 hari itu tadi gitu. Itu akan aman. Tapi kalau dikembalikan karena apa? Di dalam salah satu pasal di Tipikor berbunyi begini, bahwa pengembalian uang hasil korupsi tidak akan menghentikan perkara tindak pidananya. Itu terjalan gitu. Tetap jalan, sekali lagi dipertimbangkan hukumannya yang akan lebih ringan. Jadi itu. Ya, terima kasih. Saya juga ingin mendalami terkait TPPU, Pak. Ya. Tadi terkait gratifikasi, biasanya gratifikasi tadi masih terkait dengan TPPU. Ya. Yang saya maksud TPPU itu tidak pencucian uang ya. Ya. Menurut Bapak seperti apa ya? TPPU itu adalah tindak pidana pencucian uang. Itu apa artinya? Artinya uang yang diperoleh secara jahat, ya, itu kemudian dicuci. Nah, uang yang diperoleh secara jahat itu apa saja? Itu tergantung ke predikat crime-nya. Bisa korupsi, bisa pencurian, bisa perampokan, bisa penggelapan. Pokok uang yang diperoleh tidak baik, kemudian dia dicuci. Cuci caranya gimana? Misalkan dia melakukan TPPU senilai 10 miliar. Misalkan 10 miliar uang itu adalah diberikan pom bensin. Dipakai untuk mendirikan pom bensin. Bahkan diberikan kepada yayasan yatim piatu. Atau digunakan bisnis lain. Nah, upaya-upaya inilah yang namanya TPPU. Karena apa? Hasil dari keuntungan dari pom bensin itu ya, SPBU itu ya, itu kan menjadi uang halal gitu. Keuntungannya kan uang halal. Dari uang yang tidak benar dicuci terus keluar dari uang menjadi uang halal itu adalah TPPU. Dan itu hukumannya berat, itu bisa mencapai 12 tahun gitu. Nah, ini akan biasanya kalau korupsinya itu agak rumit, itu biasanya menyangkut masalah TPPU. Nah, TPPU dikejar, tapi memang ke predikat crime-nya ya, korupsi itu cenderung ke korupsi. Nah, kalau KPK, polisi, jaksa, KPK itu penyidikannya itu cenderung ke korupsi. Belum jarang yang menjangkau ke TPPU, itu jarang. Karena masalahnya itu harus pembuktian yang jelimet, ada asas pembuktian terbalik dan semakin banyaklah. Karena korupsi itu kompleks. Biasanya ya kalau memperdalam ilmu korupsi itu kompleks, ada politik banyak di sana. Jadi begitu Pak Heru, jadi TPPU itu seperti itu. Terima kasih Pak ini jawabannya. Tadi Bapak sudah sampaikan terkait pembahasan TPPU. Mungkinkah TPPU itu dalam suatu penyidikan itu digabung antara Tipikor dengan TPPU menjadi satu dakwaan katakan, atau hanya didahulukan Tipikornya dulu, baru kemudian setelah vonis selesai baru masuk TPPU? Ya, jadi begini, di dalam penuntutannya apakah bisa digabung dengan korupsi? Bisanya apa? Tidak dipisah. Jadi ketika ada dakwaan di dalam korupsi nanti ada yuntonya. Yuntonya itu bisa mengarah kepada TPPU. Nah, TPPU nanti akan ditelusur apa? Karena TPPU itu macamnya banyak. Biasanya seorang pejabat korupsi kemudian dia melakukan satu TPPU, biasanya kadang tidak semuanya. Kadang pejabat yang korup itu punya simpanan cewek. Bisa menekan wanita. Nah, uang itu bisa disampaikan kepada wanita. Wanita diberikan mobil. Dan ini sudah penyamaran. Nah, semacam ini adalah bisa dikatakan bahwa itu termasuk tindak pidana TPPU yang mana dakwaannya bisa digabung ya dengan tindak pidana korupsi. Nah, ini
Nah biasanya gitu ya, itu termasuk, kalau TPPU itu kan termasuk sama blok itu. Satu tindak pidana yang berdiri sendiri, ya dia bukan korupsi, pro korupsi itu kembali lagi bahwa itu predikat crime-nya saja. Tapi langkah berikutnya itu seperti yang sudah korupsi itu juga ada predikat crime yang lainnya merupakan tindak pidana yang lainnya, itu bisa. Jadi banyak sumber dari TPPU itu tidak hanya korupsi, tidak, tapi umumnya itu korupsi, jarang yang bukan korupsi, ya predikat crime-nya misalnya penggelapan jarang, terus ke TPPU jarang, biasanya korupsi. Terima kasih Pak. Ini tadi pertanyaannya yang sudah dijawab. Saya ingin menanyakan gini, ada seseorang korupsi gitu. Bapak setuju nggak mereka itu dimiskinkan gitu? Jadi selain dia divonis, tapi tetap seluruh harta kekayaannya itu dihabiskan, diambil oleh negara. Bagaimana cara memiskinkan? Kalau undang-undangan perampasan aset aja selalu ditunda-tunda oleh DPR dengan berbagai dalih. Jadi kalau saya setuju, tetapi alatnya apa? Undang-undangnya apa? Coba gentle lah DPR itu mengesahkan undang-undang aset. Nah itu baru bisa dimiskinkan, itu kembali ke titik nol. Dan kalau gini gimana? Dia nyimpen juga banyak. Mau disita dasarnya juga apa? Jadi saya setuju dimiskinkan, tapi persiapkanlah perangkatnya dulu, perangkat undang-undangnya. DPR selalu berkelit. Kalau kepentingannya DPR sendiri, satu hari kemarin itu sampai jadi sorotan masyarakat, undang-undang jadi tentang apa? Tentang pencopotan KPK, pencopotan Ketua MK, Kapolri. Itu cuma beberapa hari langsung jadi, malah isu di masyarakat. Undang-undang cuma satu malam selesai. Sedangkan undang-undang perampasan aset ganti presiden berapa kali, bahwa itu sulit. Padahal undang-undang itu adalah produk dari pemerintah yang minta, bukan produk inisiasi dari DPR, enggak gitu. Enggak, itu pemerintah sudah jadi, sudah dikirim ke parlemen, prolegnasnya sudah ada, tapi tidak pernah bisa ditindaklanjuti. Karena ya mungkin pikirannya dia mengesahkan undang-undang aset sama dengan jeruk makan jeruk. Bagaimana dia mengesahkan aset, toh akhirnya ada akan menjerat dia, atau setidaknya dia menggali lubang untuk para anggota DPR, kan gitu. Yang paling khawatir, yang paling takut itu adalah anggota DPR untuk perampasan aset. Ya kita tunggu lagi lah. Apakah setelah ini akan lahir perampasan aset? Apa hanya suatu harapan saja yang tidak pernah terwujud? Terima kasih Pak In atas jawaban Bapak tadi. Saya ingin menanyakan, di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu kan ada namanya pasal tipikor dengan ancaman hukuman seumur hidup. Sedangkan di RLC itu hukuman mati. Menurut Bapak sebetulnya lebih bagus menggunakan pasal hukuman seumur hidup apa hukuman mati? Karena kalau dilihat dari kondisi kerugian negara dan kemanfaatan dari negara pun rakyat, sebetulnya kerugian dari tipikor itu lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana lain. Katakan kalau narkoba ada ancaman hukuman mati dan yang lain lah, katakan seperti itu. Menurut Bapak seperti apa Pak? Jadi begini, sebelum menjawab pertanyaan itu, bahwa harus ada komitmen ke dalam dulu dari aparat penegak hukum untuk mau melaksanakan katakan hukuman mati. Ya, di RRC itu ada kecenderungan penyidik mulai polisi, jaksa sampai hakim itu bersih. Jadi bersih. Nah kalau sudah ada komitmen ingin memberantas korupsi, ya pas kalau mau bersih korupsi, pastikanlah sapunya adalah bersih. Bagaimana menyapu
rumah kalau sapunya aja kotor. Contoh oknum aparat penegak hukum di Indonesia. Coba lihat aja berapa jaksa yang masuk, oknum loh ya. Berapa polisi yang masuk, berapa hakim yang masuk. Nah sepanjang dia itu memegang sapu kotor, ya nggak akan terwujud bahwa Indonesia akan melaksanakan hukuman mati. Karena apa? Bisa memantau pada dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Kalau aturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ini terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Hanya masalahnya aparat yang berwenang menegakkan hukum itu yang ada yang bermasalah. Coba diikuti saja itu berapa aparat hukum yang bisa masuk penjara. Lah itu sedangkan di RRC, kalau tadi dibandingkan di RRC hampir tidak ada hakim yang kena kasus korupsi, jarang. Kalau ada jarang banget, jangan kita tidak. Kita hampir setiap saat mendapatkan tayangan bahwa aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi akhirnya menimbulkan korupsi baru. Siapa? Ya orang yang menangani itu. Ini kan ironis. Nah, oleh karena itu, kalau tadi di awal ditanya bahwa hukuman koruptor itu gimana? Kalau yang terberatnya tidak seumur hidup tapi hukuman mati. Kalau saya setuju gitu. Seperti perampasan aset tadi, saya setuju. Tapi permasalahannya seperti itu ya. Di RRC itu sudah begitu dinyatakan itu jarang. Dinyatakan hukuman mati itu ya jarang mereka lolos dari hukuman mati. Ya akan segera dieksekusi. Sedangkan kita enggak. Masih upaya hukumnya masih jauh dan apa ya, dan terus bermasalah kalau diruntut karena apa, ada oknum yang ada di situ. Jadi itu sekali lagi saya beri hukuman mati dan saya yakin masyarakat yang lain juga akan setuju tentang hukuman mati tentang korupsi di Indonesia. Bayangkan korupsi sampai triliunan, hukumannya cuma berapa? Kemarin itu 6,5 tahun, bayangkan. Triliunan itu. Jadi itu Pak Heru yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Mungkin ke depan kita akan bicara tindak pidana korupsi yang lain atau terkait dengan tindak pidana korupsi. Hari ini kita akan close. Nah, pemirsa yang ingin melihat perusahaan kami bisa lihat di bawah ini. Terima kasih Pak Il atas pertemuan hari ini. Semoga ke depan bisa ketemu lagi. Ya, makasih.